Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pagi ini saya 1 jam ke depan diminta oleh panitia atau tim kesiswaan khususnya pengurus OSIS yang masih definitif, yang nantinya juga akan menggantikan atau menggulirkan kepada Anda semuanya. Dan yang pertama saya pribadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda semuanya menjadi calon pengurus OSIS. Perlu Anda ketahui bersama bahwa dari 729 siswa SMK Negeri 8 Purworejo, Anda termasuk seperberapanya itu? Berapa persennya dari seluruh siswa? Anda patut bersyukur. Tidak semua siswa memiliki kesempatan seperti yang Anda miliki. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, tentunya ini masih banyak yang kelas 10 ya. Kelas 10 berapa orang? Berapa peserta didik? Kelas 10. Silakan yang kelas 10. Banyak ya, separuh ya. Ya. Kalau yang kelas 11 mungkin sudah tahu. Kalau sekarang mestinya tahu namanya ada di sini. Name tag-nya ada. Namun demikian mungkin Anda kurang afdol kalau kita juga tidak memperkenalkan diri. Baik, saya perkenalkan diri. Cukup jelas ya. Ya, nama Budi Hartono, lahir Purworejo 3 September 76. Sudah cukup umur, setengah tua gitu. Education background, latar belakang pendidikan S1 Mechanical Engineering dari Institut Sains dan Teknologi Akun Jakarta. Kemudian itu ilmu murni ya, teknik mesin murni. Kemudian untuk mengajar saya mengambil akta mengajar atau akta 4 dulu di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian yang terakhir tahun 2017 kemarin diresmikan untuk master dari Sistem Engineering Universitas Gadjah Mada. Kemudian tugas keseharian hari-hari saya atau special work itu di automotive engineering, khususnya teknik dan bisnis sepeda motor. Mungkin yang kelas 2, kelas 11, tapi belum pernah ketemu juga ya, 2 tahun tidak tatap muka ya. Ini saya juga untuk prepare persiapan tatap muka. Belum pernah yang tatap muka seperti ini. Kemudian alamat Bambang Sari RT 1 RW 3 Bangkai Purworejo. Ada yang Bambang Sari rumahnya? Pengurus OSIS yang kemarin ya Bambang Sari. Feminis background atau keluarga. Istri 1. Okay. Always and forever. Amin. Satu aja sudah cukup. Nama Hafidatul Istianah, AMK, ahli media keperawatan. Kemudian anak yang pertama tapi tidak bisa dimomong ya, meninggal dalam usia 3 hari. Dulu nggak terpikir namanya siapa ya, asal diberi nama Zakia tuh. Biar nisannya itu ada tetenger itu apa ya? Ya ada namanya. Kemudian yang kedua 13 tahun usianya, Hafiz Malikal Azizah. Sekarang di SMP 17 masih kelas 2, kelas berapa? 6, 7, 8. Kemudian yang kecil Hafiz Helga Asifah, Nanto masih TK.
anak saya masih kecil-kecil ya, terus tua tapi anaknya kecil-kecil, tidak apa-apa. Semoga nanti diberikan kesehatan bisa membimbing anak. Kalau telepon mungkin bagi Anda yang membutuhkan, tapi kalau mau telepon jangan langsung telepon ya. Saya itu kadang HP itu sok ketinggal di mana-mana, sehingga kalau mau telepon ataupun apa lebih bisa telepon dah. Kalau nomor baru mayoritas tidak saya angkat ketika saya tidak kenal. Sekarang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kemudian email mungkin tidak butuh semua ini. Baik, sebelum saya menyampaikan tentang apa itu public speaking, saya ingin mengajak Anda memperhatikan ini. Just to say, actually I'm so speechless. I don't know what to say, but I'm very happy that we did it. Not just only because we're a team, it's 11 players and with the coaches as well, the official of course, and family in the house in Indonesia, and people out there who are always supporting us. I just want to say thank you so much for always supporting Indonesia from the first game and the second game, and look, finally we did it because of their support. So, thank you so much. Kalau artinya mungkin tidak usah dimengerti ya. Saya juga itu bangga banget, bahasa Inggris saya itu pasif juga. Untuk bisa mengetahui tadi apa yang disampaikan mumet juga. Tapi pada intinya the team captain. Ini captain adalah kapten tim yang belum lama ya, belum lama waktunya itu belum lama, baru-baru ini beliau beserta tim itu lolos seleksi Piala Asia untuk sepak bola Indonesia. Mungkin Anda lebih tahu daripada saya. Biasanya anak-anak muda itu lebih update. Ada yang tahu Mbak siapa itu? Enggak ya. Yang ingin saya sampaikan ke Anda semuanya, bukan siapa dia, bukan ini mbaknya cantik memang, gitu, cerdas, smart, jelas, apa yang dia sampaikan meyakinkan, gitu, just say, hanya pernyataan, ini kan artinya seperti itu. Jadi kira-kira Anda melihat video tadi itu, what's your opinion? Apa yang Anda pikirkan, apa yang bisa Anda sampaikan? Ada yang ingin menyampaikan setelah melihat video itu seperti apa ya? Belum. Kelihatannya tegang banget ya bisa dia ya. Gak usah takut, saya gak bakalan gigit, sudah saya berangus ya, sudah dimaskeri. Kira-kira ketika Anda melihat tadi video ataupun tayangan tadi yang Mbaknya sampaikan, itu apa pendapat Anda? Kenapa? SMP ya, baru ketemu sekarang, saya belum pernah ngajar, belum pernah tatap muka. The first time in this class, in the class, iya kan? Saya belum pernah masuk di kelas. Apa Mbak Nova? Kira-kira, what your opinion? Kalau menurut saya itu ucapan terima kasih dari banyak dari kita, terus bisa jadi juara Sepak bola, itu sepak bola ya. Ya. Bagus. Ada lagi? Ya. Oke. What you learn? panggilan
Banyak. Salsabila, oke. Silakan Mbak Sarah. Menurut saya cara bicara untuk gayanya itu tidak Oke. Keep applause for Salsabila. Bagus. Ya. Jadi nota tadi tidak salah. Dilengkapi oleh siapa? Salsabila, bahwa apa yang dia sampaikan, Mbak dia sampaikan itu sangat meyakinkan. Gaya bicaranya itu meyakinkan, sehingga sepublik orang-orang itu tertarik, ya kan? Saya ada tertarik, apalagi ada yang masih muda ya, ketua yo, corona seneng, cantik kan? Cantik, tapi bukan cantiknya sebetulnya. Kaitan dengan public speaking. Nah, oke, selanjutnya menurut Anda public speaking itu apa? Tanda lain? Ya, silakan. Nama? Berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum. Public itu umum, speaking itu bicara gitu ya. Oke. Nama? Panitia. Kayak saya juga ya? Iya, Mas Enak. Nah, pernah ketemu. Baik. Jadi seperti tadi ini sudah agak ajar ya. Tadi sudah ada komentar-komentar. Betul bahwa public speaking itu adalah cara berbicara kepada orang banyak atau umum. Jadi apakah itu penting? Sangat penting. Orang yang berbicara di depan umum agar bisa mengena apa yang dia sampaikan itu memerlukan beberapa hal, gitu ya. Jadi yang pertama biasanya ini muka dimanya, biasanya orang itu ketakutan. Ini kenapa Anda diberikan latihan dasar kepemimpinan hari ini? Saya berpendapat all of you still leader. Semua dari Anda itu adalah pemimpin. Pemimpin itu siapa? Ya orang yang mampu memimpin khususnya diri sendiri dan juga memberikan teladan kepada yang lain. Kalau yang laki-laki ini jelas nantinya pasti menjadi khalifah ya, pemimpin. Minimal siapa ya? Keluarganya. Saya adalah pemimpin, imam. Ini ada yang non muslim? Muslim semua? Nah, berarti saya ngomong ini tidak masalah ya. Yang non muslim juga saya kira saya tidak akan pernah menyinggung keyakinan orang lain. Jadi biasanya orang itu takut mau berbicara di depan umum, takut. Komunitas sudah berdiri di ini berapa siswa? Berapa? 31 kali 2 berarti 62 ya. 62 mata memandang. Saya hanya 2. Dulu kan mesti dulu saya semua ya. Goyangan itu perwakilan gitu ya. Dulu itu kan yuk lama-lama grogi yuk. Lama-lama grogi begitu masuk aja sudah mau menatap audiens itu siapa ya? Peserta gitu. Ini sudah berdek dulu. Apakah saya demikian? Iya, itu pasti kok gratis lah. Kok gratis manusia ini, kayak begitu ini berjut, lebih, gitu. Apalagi di luar, kalau dihakimi itu salah apa? Dulu pun, itu khusus memperolong, khusus guyuran gitu, ya susah kan? Tersenyum ini, walaupun gak kelihatan tapi garis mukanya itu kelihatan kalau tersenyum. Saya bisa melihat, saya bisa membaca karakter orang dari face-nya. Gitu ya. Kayak saya seperti ini, kita guyuran kita enggak?
walaupun ditutupi gitu. Ya, jadi di depan orang banyak itu biasanya seperti itu, takut. Ini masalah, ya, ini masalah. Ya, masalah yang kita hadapi semuanya. Yang kedua, berbicara di depan publik atau umum sebagai kita adalah satu yang akan menakutkan, berdetak, nervous ya. Pasti. Apakah Bapak demikian? Iya. Dulu. Nah, saya setua ini di usia Anda saya sudah belajar di depan mimbar ini berdetak juga. Apa yang sudah dia siapkan, tali kabel biasa nih. Persiapan mengatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati sudah kabel. Jual bumi keluar semua itu sudah pasti itu. Tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Ada 5 komponen yang dalam berkomunikasi itu yang patut Anda cermati. 5 komponen. Yang pertama adalah pengirim pesan atau sender. Jadi pengirim pesan itu siapa? Ya, pemimpin-pemimpin Anda ketika di sini dalam satu room ini yang nantinya dalam satu kepengurusan OSIS itu dipercayakan pada Nova, gitu ya, betul ya. Itu bagaimana caranya Nova harus mampu memberikan apa yang menjadi visi misinya, meyakinkan teman-temannya dan bersama-sama mewujudkan visi itu. Bagaimana pesannya bisa tersampaikan kepada seluruh warga SMK Negeri 8 seperti itu. Tapi itu semua tidak hanya Nova, Anda semuanya pun harus. Jadi yang pertama ketika berkomunikasi itu satu, pengirim pesan atau pembicara. Nih kalau dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya, apa yang saya sampaikan itu bagaimana caranya bisa nantinya bisa diterima, difahami, seperti itu. Sender atau pengirim pesan. Yang kedua, pesan yang akan dikirim. Pesan yang akan dikirim itu kira-kira visi misinya apa? Itu yang harus diwujudkan oleh si pengirim berita ataupun sender ataupun pembicara. Itu hal apa yang harus nanti, materinya apa yang harus disampaikan, yang harus tersampaikan kepada seluruhnya. Kalau di sini saya ambil contoh, kalau saya hari ini pagi ini diminta untuk memberikan materi tentang public speaking. Berarti apa? Bagaimana caranya saya itu memberikan penjelasan ataupun keterangan-keterangan ataupun informasi kepada Anda tentang public speaking, pentingnya public speaking, cara-cara public speaking, bagaimana speaking yang bagus, berpidato yang bagus, berpresentasi yang bagus untuk bisa menyampaikan informasi. Itu tanggung jawab saya berarti ya pagi ini. Jelas ya, siapa pengirimnya? Saya harus menyampaikan. Pesan itu harus sampai. Ini seperti itu. Pesan itu harus sampai kepada siapa ya? Yang dikirim pesan nantinya, yang dikirim pesan siapa ya? Kita buka satu persatu. Pesan yang dikirimkan apa? Bagaimana mengirimkan pesan? Ini ada berbagai macam cara. Yang pertama, seperti saya sekarang ini, komunikasi langsung, direct communication, langsung ngomong. Saya kan langsung ngomong, ya kan? Langsung ngomong. Kemudian ada lagi caranya menggunakan video ataupun pesan apa namanya dengan radio seperti sekarang bisa dengan YouTube ataupun apa kan banyak sekali. Disampaikan ini cara menanam pohon pisang ini harus bonggolnya, itu kan pesan itu yang dikirimkan pada orang yang memang membutuhkan.
nandur bonggol kepiye carane bonggole cendek-cendek ning wohe apik kan seperti itu. Itu pesan media yang digunakan, video langsung ataupun berbagai macam media lainnya. Yang keempat, penerima pesan. Ya orang, kalau ini saya sebagai pengirim pesan, materinya ataupun yang dikirimkan itu public speaking, kemudian caranya ataupun media yang saya langsung dengan alat bantu. Penerima pesannya itu Anda, jelas. Jadi saya berbicara di depan ini namanya public speaking juga, menyampaikan informasi, menyampaikan apapun, berbicara kepada orang lain itu namanya public speaking. Sehingga jelas ya, kenapa penting public speaking itu, jelas ya. So sejauh ini ada pertanyaan? Any question? Any question? Oke, Mbak Salsa. Oh. Iya, membuat semuanya bujar gitu ya. Oke, good question. Pertanyaannya bagus. Bagaimana cara mengatasi demam panggung? Karena apa? Demam panggung itu pasti. Setiap orang pasti memiliki, kecuali orang-orang terus begitu pedenya terus proyek sulit karuan gitu ya. Baik, salah satu cara mengatasi demam panggung adalah yang pertama, ya yang jelas itu sebelum presentasi, persiapan materi ya. Persiapan materi dipersiapkan sebaik-baiknya. Kalau sudah noto hati, bahasa Indonesia itu apa noto hati? Persiapan mental. Kira-kira yang harus tahu audien yang mau dihadapi itu siapa. Kayak Anda ini saya udah biasa pernah nonton belas gitu. Karena apa ya sudah biasa. Tapi kalau saya mau berbicara di depan presiden yuk, woyo persiapan itu. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Satu, yes, materi sudah disiapkan. Yang kedua, mentalnya disiapkan, yes, dungo dan lain sebagainya apa yang bisa. Yang terakhir ketika sudah masuk, atur nafas. Dan begitu masuk tadi kan, kompus ubah ya, atur nafas dulu, atur nafas. Kemudian ditatap, audiens itu ditatap, dan buat diri Anda itu adalah ya membuat dirinya itu yang wong paling pintar dan lain-lain. Anggap mereka itu semua di bawah kita. Itu hanya anggapan, walaupun nyatanya ya lebih pintar kan seperti itu. Jadi dianggap mereka itu bukan lebih rendah dalam agama, tapi kemampuan ataupun pola anggap Anda itu yang paling pintar yang akan menyampaikan. Hari ini saya pun menganggap diri saya paling pintar di depan Anda semuanya. Saya menganggap, walaupun kemungkinan besar di antara Anda ada yang lebih pintar tentang public speaking. Itu foto hati, persiapan materi, atur nafas, tatap audiens. Kalau sudah berbicara dengan keras, terus orang bengong-bengong, tapi suaranya itu bisa didengar. Oke, andai kata saya tidak menggunakan speaker, apakah suara Anda sampai ke Anda semuanya? Sampai ya? Itu seperti itu. Jadi yakin apa yang disampaikan itu yakin, itu pede. Itu salah satunya. Tapi mungkin ada beberapa yang lain, tips-tips yang lain bisa dipelajari. Nah itu nanti jam terbang yang akan menentukan. Itu bahasa saya. Dan lanjut dulu. Oke, terima kasih. Good. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Seperti tadi, ini adalah umpan balik bagi feedback. Ketika ada apa yang saya sampaikan, Anda merespon, itu adalah umpan balik. Dalam berkomunikasi itu penting gimana itu? Ada umpan balik. Orang saya menyampaikan data-data saja yang di situ tidur. Ini sudah ribet. Ketika kita bicara perhatian audiens itu tidak
tidak fokus pada kita berarti ada something. Baik. Selanjutnya ada 5 hukum ya, yang untuk berkomunikasi yang efektif. The 5 individual laws of effective communication. Kalau disebut reach, yang pertama adalah respect. Bagaimana seorang pembicara itu memberikan respect kepada audiensnya. Seperti ini. Jadi respect itu saya tetap, walaupun sepandai-pandainya kita menganggap diri kita, itu harus memberikan perhatian atau respect pada audiens. Jangan sekali-kali angkuh, sombong, kita dulu urusannya, sekolahnya kurang tahu nih, saya sekolah itu termasuk lama ya, tiga perguruan tinggi, itu kan suwe. Sikap hormat dan menghargai, tetap saya menganggap Anda itu real leader, pemimpin yang nyata. Respect. Kemudian yang kedua adalah empati. Empati itu toh feel, sure, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi kondisi yang dihadapi orang lain. Jadi empati itu kalau misalkan delalah kita itu sedang berbicara dengan orangnya sambat, empati itu merasa kita itu merasakan loh. Kalau kancane susah kok malah seneng-seneng guyu-guyu itu kan, ngerti ya empati ya, yang sekarang itu empati itu apa gitu. Tahu ya? Empati itu rasa sure untuk kita bisa mengikuti apa yang dia rasakan. Itu empati. Ada yang ditanyakan tentang empati. Empati berbeda dengan simpati loh ya. Simpati biasanya apa? Misalkan simpati ketika ada saya masuk, ada langsung simpati, langsung terkesima, terpesona, nah itu simpati. Beda ya, saya bentuk era karuan mempesona ya saya. Kita harus lebih dahulu memahami latar belakang background dari golongan lapisan apapun, intinya kita paham orang tersebut seperti apa, itu masuk dalam empati. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah audible. Audible itu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kemudian pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Seperti saya menyampaikan seperti ini, yo mau nggak mau Anda harus menerima yang disampaikan seperti itu, walaupun ora percaya wae di gitu, ora percaya itu mungkin. Silakan Anda boleh habis dari apa yang saya sampaikan, Anda boleh searching. Berselancar di dunia maya, public speaking seperti apa, nah itu sama nanti kemungkinan. Ini saya juga hasil dari selancar, diberitahu khususnya beberapa waktu yang lalu, akhirnya saya harus berbicara nih. LDK yang saya sampaikan itu setiap LDK itu beda-beda, ada tentang organisasi, tentang macam-macam ya. Baru kali ini tentang public speaking. Clarity, kejelasan dari apa yang kita sampaikan. Apa yang saya sampaikan, bahasa yang saya sampaikan itu kayaknya jelas ya. Jelas dari saya. Jadi kualitas suara saya kan kita juga kalau orang berbicara kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ngantuk semua aduh, ya tak? Bicaranya datar terus, padahal dunia ini selalu ada wave, gelombang. Ada gunung, ada lembah, demikian laut pun sama, ada pegunungannya, ada lembahnya. Kehidupan ini pun bergelombang.
ada rasa suka, ada duka gitu. Ketika suka ya jangan berlebihan, duka ya jangan terus menerus. Bergelombang, hidup itu bergelombang selalu. Kadang ada pertemuan, kadang ada perpisahan, selalu bergelombang. Dan yang terakhir, yang kelima, humble. Humble itu yes, supel lah. Humble itu supel, kita fleksibel kemana-mana. Saya di mana-mana masuk di SMK 8 ini. Kebetulan kita ada 8 orang masuk dalam tim PTK. Ada kalanya saya itu di PTK, ada kalanya saya itu dengan teman-teman guru secara umum, dan kadang-kadang saya pun di belakang. Cari saya di belakang biasanya sama orang-orang teman-teman yang belakang sampai gojegan. Nah, dengan saya teman-teman belakang itu podo wae. Di belakang itu tidak ada siapa itu wow, saya pak, tidak ada yang seperti itu. Guyonan, cemes-cemesan, tapi sebatas hanya refreshing, humble, di mana-mana diterima. Seperti itu, bisa dimengerti ya. Humble itu di mana-mana bisa diterima. Orang kok kakak kau numpang, semua jadi orang numpang, ya sorry, bukan seperti itu ya. Humble itu bisa diterima di semuanya. Bisa, apa yang saya sampaikan bisa diterima? Sampai sejauh ini bisa diterima ya. Tinggal beberapa jam lari ya. Nah, kiat-kiat berbicara di depan umum termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Salsa ya. Membangun rasa percaya diri dan mengendalikan rasa takut dan emosi kita. Saya tadi ya seperti yang saya sampaikan, cara untuk mensikapi takut dalam panggung itu kan sama ya. Dalam panggung begitu naik panggung, itu ada penyanyi asli penyanyi Rawas Pangeran gitu ya. Jelas ya. Mengatasi dalam panggung takut itu seperti yang tadi saya sampaikan kepada Mas Rafa tadi. Persiapan, harus persiapan, di situ harus persiapan. Saya mau menyampaikan materi, persiapan Yogi. Apa yang akan saya sampaikan kan gitu. Saya harus persiapan. Saya tidak mau ini kok buka-buka sama ngomongnya, tidak bisa seperti. Saya terus harus persiapan. Biar Anda itu tertarik kepada saya, apa yang saya sampaikan itu begitu. Persiapan ya. Percaya diri harus itu. Leader itu harus percaya diri. Karena percaya karo wong ya harus percaya, tapi dalam artian dalam konteks yang sengaja. Tapi Anda harus merasa diri Anda itu yang paling hebat. Harus memiliki rasa itu. Persiapan mental tadi sudah ya. Beristirahat. Jadi ketika orang itu mau menyampaikan sesuatu, mau berbicara di depan publik, pada umum, ya istirahatnya yang cukup. Orang ketika sudah manggung seperti ini, ngantuk aja. Nah, itu meninggalkan kesan yang negatif. Istirahat cukup. Dengan walaupun tadi sudah ribut orang-orang itu, tapi harus ketika di bangun kesampaian itu buat diri Anda itu kelihatan fresh, kelihatan semangat dan seterusnya. Istirahatnya cukup. Pastikan suara Anda cukup keras dan jelas terdengar bahkan oleh hadirin yang duduk paling jauh sekalipun. Tadi sudah kita coba. Without microphone, without speaker, I speak. Suara saya sampai ke belakang, jelas. Bahasa, ya. Yakin, dengar ya. Ya,
Yo, saya seperti itu, itu biar di sini tuh ingat terus, mungkin terakhir mungkin. Apa ya? Berlatih menarik suara panjang. Suara panjang itu suara terus, ya, bukan seperti itu. Suara panjang itu suara yang keras dan tidak kayaknya seperti itu. Suara ya pokoknya yang biasa nih suaranya tidak kelihatan bagaimana nih. Susah nih dijelasin juga. Tapi ada yang ngerti ya. Ya, yang penting yang disampaikan pesan itu paham. Ya. Mohon perhatian kepada semuanya. Seperti itu kurang yang dimaksud suara panjang itu ya. Yang normal saja, tapi yang tidak cekak-cekak banget gitu. Atur nafas dan seterusnya. Itu caranya seperti itu. Perhatikan bahasa dan kata yang digunakan, hindari seperti itu. Itu berbicara yang tidak efektif. Kalau sekali dua kali tidak masalah. Tapi ketika keputusan menurut pengertian saya bahwa itu ya, menghindari sesuatu yang tidak kita hilang kabeh gitu ya. Hindari. Itu hanya, tapi sekali dua kali tidak masalah itu. Mungkin sebagai variasi dalam berbicara boleh. Nah, sampai ini yang saya sampaikan, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas sih tentang public speaking, caranya, bagaimana, persiapannya apa, gitu ya. Ya. Penampilan. Salah satu kunci itu adalah penampilan. Ada nggak saya berpenampilan bagaimana? Itu dia. Rambut sepatu, kaos kaki. Tapi orang tidak akan pernah melihat sampai kaos kakinya gitu. Tapi dari apa? Dari ke atas gitu. Jarang ya sampai ke. Kita menarik itu rambutnya harus berlimis. Ya ada seperti ini. Ketika pakai kotor semua ini. Sisi rapi. Kemudian penampilan sesuatu meyakinkan kita kayak berada gitu ya. Ya kira seperti itu, tapi dalam artian pakaian yang kita gunakan atau bagaimana saya sudah menarik. Kita super orang bilang kayak gitu dan seterusnya. Hal-hal yang mendukung komunikasi atau public speaking diantaranya yang non-verbal, yang berbentuk non-verbal, bukan kata-kata. Verbal itu kan kata ya, yang berkata-kata kontak, kontak mata. Ketika kita berbicara, kita matanya luar itu bukan seperti itu. Tapi kontak matanya juga, kemudian penampilan fisik, body language, gerak tubuh, kayak saya, biar terus gitu ya. Tadi itu kan untuk meyakinkan tangan ini, refleks ini, saya berbicara pada Anda. Itu gaya body language. Kalau Pak SBY menyampaikan kan seperti itu. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, kami menyampaikan ada body language-nya. Tapi tidak berlebihan, terus ya. Ya, itu yang non verbal, pendukung. Itu kan menarik. Kok ngomong kok deklamasi gitu. Menyampaikan materi kok deklamasi. Undang itu beda menyampaikan.
deklamasi itu menung wetan kok gaya bahasa itu peruntukannya beda. Tapi kalau untuk public speaking kok enggak ada gerak tubuh dan lain-lain, itu kurang menarik. Persiapan mental itu jelas tadi sudah saya sampaikan, mengurangi ketegangan fisik dengan cara melakukan senam ringan atau stretching, senam mulut itu penting. Baru ngomong kram, reso mingkem susah ya. Ya, stretching atau olahraga ringan. Datang ke tempat pertemuan lebih awal untuk mengetahui suasana. Jadi saya datang tadi, saya manggung presentasi ada jam 9, tapi saya setengah 9 sudah ready. Sambil saya atur nafas, atur biar tidak stres dan lain-lain seperti itu. Kalau kosong telat, maka jam 9 telat 5 menit dan wah, kurang awal ini di otak saya macam-macam pasti, gitu ya. Ini adalah hal-hal yang bisa mendukung suksesnya public speaking. Alat bantu visual. Jadi ini ya, saya terima kasih sekali dibantu ada LCD dan itu ada UHP. Anda mungkin nggak ngerti UHP ya, ada itu lahir LCD. UHP itu overhead projector. Dulu materinya ditulis dalam transparan kayak Mika itu kemudian disoloki, itu hanya solok saja UHP dan lain-lain. Alat bantu ini alat bantu untuk mempermudah kita dalam mengingat apa yang harus kita sampaikan. Ada 3 hal yang selalu diingat oleh audiens. Ada 3 hal biasanya yang diingat oleh audiens. Yang pertama adalah verbal. Apa yang saya sampaikan, bahasa yang saya sampaikan, nada-nada suara yang saya sampaikan biasanya, suaranya sapo. Contohnya penyanyi. Penyanyi itu walaupun kita tidak melihat orangnya, dengan suaranya biasanya hafal. Wah, itu suaranya Iwan. Wah, itu suaranya penyanyi yang lain. Ini Pak Karisma gitu. Dan seterusnya. Itu verbal, bahasa yang disampaikan itu biasanya audiens itu, makanya Anda harus bagaimana caranya verbal Anda, bahasa Anda itu bisa diingat. Suara yang kita keluarkan ketika berbicara keras ataupun bisa menyampaikan itu jelas, tidak gerayam. Nggak jelas. Yang ketiga adalah visual, penampilan, body language. Ketika Anda, ini kan baru pertama kali Anda dengan saya, ngomong mengenai kita seperti apa, ketika di dalam audiensi seperti apa. Saya menarik ya, pasti ngomong menarik ya, pasti berbicara menarik dan tidak menarik nanti, enak saya. Tapi ini real saja, yang nyata saja. Penampilan saya menarik ya? Jelas, ada yang menyampaikan nek bodinya kurang menarik, yakin. Saya pun sadar diri. Musiknya pun seperti itu, ya. Seperti itu. Ya, tapi saya benar-benar. Wah, ada luar biasa. Oke, itu yang biasanya diingat oleh audiens itu. Voice-nya, suaranya, body language-nya,
kerahasiaan berbicara biasanya sering diingat. Jadi ketika saya ngomong biasanya ada pun, pas suara kayak si gitu ya, suaranya kan ngomong ini seru, nganggo mic saya iri gitu ya. Conclusion, ataupun kesimpulannya sudah sampai akhir pas waktunya. Public satu yang pertama, public speaking itu sangat penting untuk tercapainya goal atau tercapainya tujuan visi misi. Ingat, Anda semua pemimpin, tapi di sini semuanya merupakan satu kesatuan yang harus menjunjung tinggi tujuan bersama yang kemarin disampaikan oleh Mbak Nova. Mari kita sama-sama membuat goalnya itu atau tujuan dari OSIS tercapai. Yang kedua, perlu trial ataupun latihan terus-menerus untuk memperbaiki kekurangan. Jadi public speaking itu tidak mungkin begitu tampil sekali langsung ganti, tidak mungkin. Tapi perlu berlatih dan terus-menerus memperbaiki. Ini aku ngomong di depan umum kecabut-cabut nggak jelas semuanya, itu diperbaiki lagi. Intonasinya berbicara diperlambat, mantap, seperti itu. Trial harus itu, terbang nanti ya. Yang ketiga atau yang terakhir perlu penguasaan media pendukung untuk meyakinkan audiens. Kita tidak menguasai media pendukung ya agak kurang. Oke, itu terakhir. Terakhir pas maksudnya. Jadi apa yang saya sampaikan tentang public speaking pentingnya mulai dari awal sampai dengan kesimpulan. Yang terakhir ada yang perlu disampaikan. Dan satu lagi, ya. Terima kasih. Baik, interaksinya terakhir Bu Sri ya, apa saya salah. Baik, yang jelas yang pertama, saya sebagai pembicara itu pasti persiapan materi. Saya berusaha semaksimal mungkin. Saya ketika kemarin didahului menyampaikan materi public speaking, saya ingat dulu. Ini mau kemana arahnya? Gitu. Nah, saya akhirnya cari materi public speaking. Kemudian saya searching. Saya sedikit banyak saya tambahi dan saya kurangi biar mengena di Anda, biar mudah dicerna. Saya berusaha seperti itu. Namun demikian ketika saya sudah menyampaikan maksimal, grogi saya sudah persiapan. Misalnya sudah saya persiapkan, media sudah saya persiapkan, materi sudah saya persiapkan, sehingga mental saya agak santai. Ya. Untuk ketika Anda tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, itu kita sudah maksimal, perkara tidak sampai di Anda, mungkin penerima ketika sinyal diberikan, pengiriman atau message send, pesan itu dikirimkan, itu tinggal penerimanya akhirnya. Pesawatnya itu ready untuk menerima atau tidak, ya toh? Mungkin pakai datanya habis, ya tidak bisa menerima. Mungkin yang sini lagi ngeblank, lagi ada masalah, putus dengan pacar, dia mau wong tua dan lain itu bisa ngeblank, sehingga itu bisa saja tidak bisa menerima pesan apa yang saya sampaikan. Jadi semua itu memang harus ada satu kesatuan. Nah, itu pesawat Anda seperti apa saya nggak tahu. Mungkin yang Anda bisa menerima ya. Yang lain juga saya nggak tahu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dijadikan satu motivasi Anda untuk belajar lebih baik lagi tentang public speaking. Itu yang terakhir, saya kira karena waktunya sudah
berakhir. Sekian, terima kasih dari panitia yang telah memberikan kesempatan, mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang public speaking. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.